ini. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Sikap negarawan jelas beda dengan politisi baperan. Fenomena Jokowi ini memang unik. Ia oleh partainya sendiri, yaitu PDI Perjuangan, cuma diposisikan sebagai petugas partai. Walau saat itu posisinya sudah jadi presiden, yang oleh para pendukungnya atau Jokowers lah disebutnya ya, ia lebih baik dan lebih tepat disebut petugas rakyat ketimbang petugas partai. Dalam perbincangan atas pertarungan politik ya, dalam tanda kutip, di antara para elit, ia akhirnya diposisikan oleh komponen petinggi PDI Perjuangan sebagai pengkhianat. Namun toh Jokowi tetap punya wibawa sendiri yang dalam pendekatan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey, tabungan emotional bank account-nya sangat besar di hati rakyat Indonesia. Bahkan kredibilitas internasionalnya pun boleh dibilang sangat tinggi. Singkat cerita, pemilu 2024 lalu membuktikan kemana arah telunjuk Jokowi mengarah, maka ke situ pula mayoritas rakyat Indonesia berpaling. Prabowo Gibran memenangkan kontestasi dengan 58%. Ini fakta keras yang tak terbantahkan. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Ini leadership. Ini kepemimpinan. Ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Cukup satu putaran untuk memporak-porandakan kampanye hitam dan cawe-cawenya antek asing yang ingin menjegal Indonesia jadi negara maju. Mereka bersama-sama kelompok penyinyir dan sakit hati ramai-ramai mengejek sebutan Indonesia emas menjadi Indonesia cemas katanya. Tapi Prabowo Subianto tidak sungkan-sungkan untuk mendeklarasikan bahwa dirinya adalah sebagai pelanjut Jokowi. Statement ini terbukti ampuh memenangkan kontestasi pemilu. Fenomena ini juga sekaligus membuktikan bahwa mayoritas rakyat Indonesia memang puas dengan kinerja Jokowi. Sehingga siapapun yang mau melanjutkan kerja-kerja baik Jokowi pasti didukung rakyat. Dengan terus konsisten berasosiasi dengan Jokowi, akhirnya survei indikator politik Indonesia yang paling baru Oktober 2024 memperlihatkan sebanyak 85,3% responden yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Para pendukung Jokowi yang juga bermetamorfosis jadi pendukung Prabowo tetap yakin bahwa Jokowi biar bagaimanapun tidak akan membiarkan Prabowo untuk berjalan sendirian. Kalau mengutip slogan kesebelasan Liverpool, "You never walk alone." Statement paling jelas adalah eksistensi Gibran di posisi wakil presiden. Seberapapun keras dan kasarnya para pembenci dan penyinyir yang cuma segelintir itu berusaha memecah belah Prabowo dari Gibran atau dengan Jokowi, terbukti sia-sia. Prabowo malah pasang badan buat Gibran. Dan Gibran juga tidak menggubris para penyinyir itu. Ia sibuk kerja, kerja, kerja. Ini seperti etos kerja Jokowi ya. Melaju terus mendukung program Presiden Prabowo. Dan ini malah bikin para penyinyir itu makin frustrasi. Kembali ke soal wibawa politik Jokowi pasca jabatan kepresidenannya. Singkat kata, ia terus jadi magnet politik. Dalam konteks pilkada serentak, blessing berupa foto bersama Jokowi jadi ornamen kampanye yang gemerlap bagi para kontestan. Mereka pun terbang ke Solo, bertandang ke rumah pribadi mantan presiden ini. Juga tamu mancanegara tak ketinggalan. Warung-warung di sekitaran Solo berharap-harap cemas menanti pasutri atau pasangan suami istri mantan orang nomor 1 di Republik ini mau mampir ke restoran mereka. Pastilah restoran itu bakal laris manis lantaran akibat kehadiran pasangan ini punya nilai promosi yang amat tinggi. Semangat pembangunan yang Indonesia sentris adalah agenda utama yang diusung mayoritas rakyat Indonesia. Rakyat yang puas dengan kinerja Jokowi. Selain interkonektivitas yang sudah dan sedang dalam proses penyelesaian, misalnya konstruksi jalan tol, jalan provinsi, sampai jalan desa yang sedang dikerjakan, juga renovasi berbagai pos perbatasan antar negara, bandara, dan pelabuhan-pelabuhan laut dan sungai, juga konektivitas dalam bidang infrastruktur komunikasi yang sempat tersendat gegara korupsi BTS yang kolosal itu. Selain konektivitas digital, keamanan digitalnya juga harus terproteksi dengan ketat. Privasi dan kerahasiaan data pribadi harus terus ditingkatkan. Hal ini tidak bisa dipandang sepele. Apakah Prabowo mampu? Sementara ini, survei indikator politik menyebut sebanyak 83,3% responden yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ini suatu permulaan yang baik. Nampaknya petugas rakyat yang sekarang, yaitu Prabowo Subianto, tidak bakal bisa dipisahkan dari petugas rakyat yang kemarin. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Joko Widodo akan terus diminta nasihatnya, dan ia akan selalu mau membantu Prabowo Gibran. Begitulah negarawan. Jelas beda dengan politisi baperan.